Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Maria Ulfa, NIM U 2019-1039. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori semiotika yang mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan teori semiotika dengan tokoh yakni Charles Sanders Peirce, yang mana beliau adalah seorang filsuf yang berkebangsaan Amerika Serikat, lahir pada tahun 1839 hingga wafat pada tahun 1914. Charles adalah seorang tokoh yang mana dia itu mempelopori adanya pragmatisme. Juga dia adalah salah satu tokoh yang mengenalkan ilmu semiotika ini bagian dari ilmu linguistik. Adapun menurut Ferdinand de Saussure, beliau menyebut tanda itu sebagai sebuah gejala dari gejala bahasa, sedangkan Charles itu menyebutnya sebagai gejala logika dan juga filsafat. Adapun de Saussure menyebut ilmu tanda ini dengan istilah semiologi, sedangkan Charles ini dengan istilah semiotika. Menurut Charles, semiotika ini merupakan sinonim dari kata logika, yang mana logika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia itu bernalar, dan penalaran tersebut dilakukan sesuai dengan adanya tanda-tanda, dan tanda tersebut itu membuat manusia berpikir serta memberi makna pada apa yang sudah ditampilkan oleh semesta. Adapun yang menjadi ciri khas dari teori Charles ini adalah beliau memiliki triadik. Berbeda dengan Saussure kemarin, jika Saussure itu memiliki tanda dua, yakni memiliki dua tanda atau relasi antara signifier dengan signified, antara penanda dan juga petanda. Berbeda dengan Charles ini dalam teorinya itu memiliki tiga, yakni triadik, yaitu triangle meaning semiotic. Adapun tanda yang menjadi ciri khas dari teori de Saussure ini ada tiga. Yang pertama yaitu representment, yaitu sign atau tanda. Terus yang kedua ini objek. Objek di sini sesuatu yang mewakili dari tanda. Yang terakhir interpretation. Interpretation ini yaitu makna dari tanda. Sederhananya seperti ini. Representment ini merujuk pada objek. Jadi representment tanda tadi merujuk pada objek, lalu yang terakhir itu merujuk pada interpretan. Contoh semisal pada gambar di video, di situ ada representmentnya, yakni saya menggunakan konsep pohon gersang. Nah, lalu turun di situ representment sebagai tanda ya, sebagai tanda. Terus turun di bawah itu ada objek. Di situ sudah saya tampilkan foto juga bahwa foto tersebut adalah pohon yang gersang, yang mana objek ini sesuatu yang diwakili oleh tanda. Lalu yang terakhir merujuk pada interpretan. Interpretan yakni makna dari tanda, yang mana di situ yakni pohon gersang. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya klarifikasi tanda. Klarifikasi tanda tadi disebutkan sudah ada tiga, yakni representment, terus objek dan juga interpretan. Nah, representment ini dibagi menjadi tiga, yakni qualisign, terus sunsign, dan juga legisite. Sedangkan objek dibagi menjadi tiga juga, yakni icon, index, dan juga simbol. Dan yang terakhir yakni interpretan, itu terdiri dari rime, design atau design, dan argumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu, yakni yang pertama representment. Representment itu dibagi menjadi tiga, yakni qualisign, terus sunsign, sama legisite. Yang pertama qualisign, yaitu qualisign ini adalah tanda yang sesuai dengan sifat, yang mana contohnya seperti lampu yang berwarna kuning. Lampu berwarna kuning ini biasanya identik tanda harus berhati-hati ketika menaiki kendaraan, dan biasa kita jumpai pada rambu-rambu lalu lintas. Nah, yang kedua yakni sunsign, yakni tanda yang sesuai dengan fakta atau realita. Contohnya seperti suara kokokan ayam, itu menandakan bahwa hari sudah mulai pagi. Terus yang terakhir yakni legisite, tanda yang sesuai dengan aturan atau norma. Contohnya seperti gelengan kepala, itu menandakan bahwa
orang tersebut berkata tidak atau menandakan sebuah penolakan. Oke, yang kedua ini objek. Objek juga dibagi menjadi 3. Ya, ini ada icon, ada indeks, dan juga simbol. Di video sudah saya tampilkan. Biasanya icon itu adalah tanda atau acuan yang berdasar pada kemiripan. Contohnya seperti gambar wajah saya. Nah, itu berarti menandakan bentuk dari diri saya sendiri, seperti itu. Untuk yang kedua ini indeks. Indeks di sini adalah tanda dan juga acuan yang berdasar pada kedekatan eksistensial. Contohnya seperti awan yang berwarna gelap. Itu menandakan bahwa akan turun hujan, seperti itu. Yang ketiga ini simbol. Simbol di sini adalah tanda dan acuan yang berdasar pada kesepakatan, konvensi. Ya, ini contoh seperti gambar Instagram. Yang terakhir yang ini interpreter. Interpreter ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu terdiri dari rime, design, dan juga argumen. Yang pertama ya ini rime. Rime adalah suatu makna yang kemungkinan atau sesuatu yang akan terjadi. Semisal contoh orang yang matanya merah, itu menandakan bahwa orang tersebut sakit mata, atau juga bisa menandakan bahwa dia bangun tidur, seperti itu. Yang kedua yakni design. Design di sini adalah makna yang berupa kebenaran. Semisal contoh gambar atau tulisan hati-hati rawan kecelakaan. Nah, biasanya dipasang pada suatu jalan yang memang jalan tersebut rawan akan terjadinya kecelakaan, seperti itu. Yang terakhir yakni argumen. Argumen di sini makna umum atau menunjukkan adanya alasan di balik makna tersebut. Semisal contoh tanda contoh dilarang merokok di SPBU. Nah, itu mungkin memang menandakan bahwasannya tempat tersebut itu rawan atau mudah sekali untuk kebakaran. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori semiotika Charles Sanders Peirce. Mungkin jika ada kurangnya mohon dimaklumi, karena saya pribadi masih juga belajar tentang teori ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.